Hai Sahabat Cam semua, perkenalkan nama saya Jason. Hari ini saya bakal diskusi dengan seseorang yang ada di Cipta Dana Asset Management membahas soal market outlook. Penasaran kan? Ikuti terus yuk! Sahabat Cam semua, di samping saya udah ada Pak Heri selaku Direktur dari Cipta Dana Asset Management. Selamat siang Pak Heri. Siang. Ya, jadi hari ini seperti yang tadi saya udah omongin, kita bakal bahas soal market outlook hari ini. Nah, oke Pak, mungkin di awal saya pengen tanya soal kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi itu seperti apa sih Pak yang di dunia ini sekarang? Oke, kalau kita bicara tentang kondisi ekonomi, tema utamanya ya, sejak tahun 2022 sampai dengan hari ini, itu adalah inflasi. Inflasi itu apa sih? Simpelnya, inflasi itu harga-harga barang meningkat. Meningkat ya? Ya. Kemudian juga atau nilai uang semakin rendah. Ya. Contoh dari inflasi, kalau kita lihat, mungkin kita bicara 20-25 tahun yang lalu, kalau saya punya uang 250 juta, saya bisa beli rumah. Ya. Sekarang 250 juta bisa dapat DP rumah. Belum dapat rumahnya. Itu contohnya. Itu ya Pak? Itu contohnya. Mungkin Pak, kalau saya nih ya, namanya investor mula, itu bayangannya kayak saya mungkin 10 tahun lalu beli bakmi harga 5.000 udah cukup, tapi sekarang udah bakmi itu 10.000 Pak. Betul. Itu itu adalah inflasi. Nah, inflasi ini harus dikendalikan karena apa? Kalau tidak dikendalikan, inflasi itu akan semakin tinggi. Konsekuensinya daya beli semakin rendah. Dan akibatnya itu banyak. Ya. Kalau inflasinya itu begitu tinggi atau terjadi hiperinflasi, yang terjadi itu banyak orang miskin baru. Bukan orang kaya baru, tapi orang miskin baru. Nah, instrumen yang dianggap efektif dan efisien untuk mengendalikan inflasi itu adalah suku bunga. Dan kalau kita lihat di tahun 2022 dan 2023 sampai saat ini, itu bank sentral dimanapun cenderung menaikkan tingkat suku bunga. Okay. Nah, kenaikan tingkat suku bunga itu punya konsekuensi apa? Punya konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi. Simpelnya, kalau misalnya kita lihat, pertumbuhan ekonomi secara sadar dibuat lebih lambat. Oh ya? Ya. Karena pertumbuhan ekonomi dibuat lebih lambat, konsekuensinya inflasi itu akan berkurang. Jadi itu kira-kira konsep atau mungkin circle dari inflasi, kenaikan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang menjadi isu sebetulnya itu adalah kalau pertumbuhan ekonomi itu dibuat secara sengaja untuk diperlambat, kalau misalnya kenaikan tingkat suku bunganya terlalu tinggi atau terlalu lama, bisa jadi terjadi pertumbuhan ekonomi negatif. Itu yang kita kenal dengan nama resesi. Ya. Jadi itu kira-kira building block berkaitan dengan inflasi. Oke Pak, makasih banget Pak. Tadi saya juga udah dapat gambaran secara besarnya tuh seperti apa. Mungkin kita akan coba bahas satu-satu Pak. Kita mulai dulu dari inflasi. Nah, inflasi sendiri itu gimana sih Pak di negara-negara di luar? Kita lihat di UK, di US, China. Itu gimana Pak? Mungkin jadi kita ada gambaran, oh sekarang udah segini loh gitu. Oke. Nah, gambaran tentang inflasi itu bisa dilihat di layar berikut ini. Nah, sahabat Cam itu bisa lihat di sini ada yang namanya YOY, singkatan dari year on year. Itu artinya tahun. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya data Juni, Juni 2023, itu adalah tingkat inflasi dari Juni 2022 sampai dengan Juni 2023. Nah, kalau misalnya kita lihat di negara-negara barat, entah itu di Amerika, entah itu di Euro area, entah itu di Inggris, pattern inflasinya itu sama. Anda bisa lihat di sini inflasinya naik, kemudian turun. Ya. Itu terjadi dimanapun. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Simpelnya nanti kita bisa lihat bahwa tingkat suku bunga itu dinaikkan. Ya. Jadi secara umum, kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral itu
memberikan dampak penurunan inflasi. Baik. Ya. Nah, kalau kita masuk ke kasus Cina tuh agak unik. Unik ya. Ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat polanya itu berbeda. Ya. Isu yang dihadapi Cina itu lebih titik beratnya, ya itu adalah pada pertumbuhan ekonomi. Ya. Kalau di negara-negara Barat, isunya atau isu utamanya itu adalah pada pengendalian inflasi. Karena mungkin berdasarkan yang saya lihat juga, mungkin di Juni di US itu tuh inflasi tinggi banget Pak, yaitu sekitar 9,1%. Di Euro juga sebenarnya di pertengahan juga naik. Ini sebenarnya karena apa ya Pak ya? Oke, sebetulnya kalau kita bicara inflasi, ya kenapa itu bisa terjadi? Simple aja, kebanyakan uang kurang barang. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, mungkin kalau kita bicara tentang kasus US tuh banyak memberikan stimulus. Ya. Jadi orang terima duit banyak, tetapi uang tersebut tidak bisa digunakan. Ya, karena apa? Karena COVID. Ya. Nah, begitu keadaan sudah membaik, orang mulai spending lagi. Ya. Jadi konsep dasarnya itu tetap uang ngejar barang. Oke, uang ngejar barang ya. Tapi sih sebenarnya makin lama saya lihat juga makin menurun ya Pak ya. Berarti asumsi saya adalah pemerintahan mereka pun juga sudah menaikkan suku bunga. Makanya itu bisa turun. Itu benar nggak sih Pak? Nah, sebetulnya itu bisa dilihat di grafik yang berikut ya, di slide yang berikut. Nah, kalau kita lihat ya, di negara-negara barat pattern-nya sama. Tingkat suku bunga benchmark ya yang menjadi dasar itu semua dinaikkan. Ya. Kenapa dinaikkan? Tujuannya itu adalah supaya orang nggak banyak belanja. Iya. Jadi simpelnya kira-kira seperti ini. Mas Jason mungkin punya KPR. Ya. Kalau KPR bunganya naik, itu berarti uang yang dikeluarkan Mas Jason untuk melakukan cicilan KPR itu meningkat. Benar. Contohnya Mas Jason, taruhlah misalnya punya KPR nyicil setiap bulan berapa? 10 juta? 10 juta. Oke. Itu dengan tingkat bunga taruhlah misalnya ya for the sake of discussion itu 5%. Kemudian tingkat suku bunganya naik jadi misalnya 8%. Jadi cicilan KPR Mas Jason itu naik dari 10 misalnya jadi 12. Dengan kata lain ya Mas Jason itu harus mengurangi pengeluarannya sebesar 2 juta rupiah. Yang tadinya istilahnya makan di restoran berubah jadi makan di rumah. Jadi dengan kata lain kira-kira seperti itu perputarannya. Nah, semua itu terjadi di negara-negara barat. Ya, di Amerika, di Euro area, kemudian juga di Inggris. Nah, kalau Cina itu kebalikannya. Karena titik berat Cina itu adalah pertumbuhan ekonomi, Anda bisa lihat di layar, Anda bisa lihat di grafik bahwa yang terjadi di Cina itu tingkat suku bunga itu diturunkan. Jadi itu kira-kira Mas Jason. Iya, tapi memang unik lagi ya Pak ya. Sekali lagi China emang different ya. Ketika dia yang lain mencoba untuk naik, dia coba untuk turun Pak. Mungkin kan kalau dia menurunkan gini harapannya atau ekspektasinya itu supaya pertumbuhan ekonominya meningkat ya Pak. Betul. Nah, kalau kayak gini pasti akan ada ngaruh ke GDP-nya Pak. Mungkin bisa kasih gambaran itu GDP-nya gimana di seluruh dunia dan termasuk Cina sendiri Pak. Oke, kita bisa lihat di slide yang berikut. Nah, kalau misalnya kita lihat ya di negara-negara barat, ya, secara umum begitu tingkat suku bunga naik, pertumbuhan ekonomi melambat. Begitu pertumbuhan ekonomi melambat, kalau kita ingat slide yang sebelumnya, itu adalah tingkat inflasi turun. Iya benar. Jadi kira-kira cycle-nya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat China sendiri, dia memang agak unik. Oh iya. Ya. Poin yang membedakan Cina dengan dunia itu adalah Cina menerapkan zero COVID policy yang sangat ketat. Ya. Jadi orang nggak bisa kemana-mana, kira-kira seperti itu. Nah, begitu istilahnya mulai dilonggarkan, ya, pertumbuhan ekonomi Cina itu bisa dikatakan mengalami penurunan. Anda bisa lihat di grafiknya. Oke, ini yang di Juli ini Pak ya, akibat dari mungkin zero COVID policy itu ya. Kalau kita lihat sebetulnya penurunan itu istilahnya karena aktivitasnya, ya jadi seperti itu. Tetapi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, kita bisa lihat di slide grafik yang sebelumnya, tingkat suku bunganya diturunkan. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita ingat pertumbuhan ekonomi Cina itu kita bicara tentang kisarannya 6-7-8%. Ya. Nah, kalau di dalam grafik ini itu kisarannya sekitar mungkin hanya 5%-an. Ya.
Jadi diperlukan bentuk lain untuk meningkatkan kinerja ekonomi Cina. Ya, berarti di sini saya mungkin kasih gambaran juga ke sahabat CAM semua bahwa zero COVID policy itu setahu saya itu kayak kebijakan dari pemerintahan Cina. Jadi kalau misalkan ada orang yang kena COVID itu langsung benar-benar ditanganin. Nah itu kan kalau kayak gitu pasti akan ada dampak Pak dari segi perekonomian, mungkin mereka shutdown atau apa kalau misalkan itu ngaruh kan pasti ya Pak? Pasti. Anda sudah menjawab pertanyaan Anda sendiri. Iya. But kita kan udah discuss nih Pak ya soal negara-negara di luar sana, ya kan dari Eropa, Cina. Nah kita sering banget lupa negara sendiri, negara Indonesia. Negara Indonesia gimana sih dari suku bunganya, dari segi inflasinya? Mungkin Bapak bisa kasih gambaran. Oke, kalau misalnya kita lihat, ya ini adalah tiga parameter sekaligus. Yang pertama itu adalah inflasi, yang kedua itu adalah tingkat suku bunga, dan yang ketiga itu adalah pertumbuhan ekonomi. Baik. Nah, kalau misalnya kita lihat, pattern-nya sebetulnya hampir sama dengan negara-negara barat. Barat ya. Ya, terjadi kenaikan inflasi diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga. Ya. Tetapi yang menarik itu adalah kalau kita bicara tentang Indonesia, angka pertumbuhan ekonominya itu relatif konstan. Kita bicara pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum itu berada di level sekitar 5%-an. Nah, itu adalah yang membedakan Indonesia dengan negara-negara yang lain. Jadi sebenarnya kalau saya lihat memang pemerintahan kita udah cukup baik ya untuk melakukan pertumbuhan ekonomi, dia mastiin, terus juga inflasinya dengan kebijakan ekonomi untuk menaikkan suku bunga tuh udah bisa bikin turun. Berarti kita harus ada sedikit berbangga diri nggak sih Pak? Saya rasa bukan sedikit, mungkin banyak kali ya. Oh gitu ya Pak ya? Benar. Karena kalau misalnya kita lihat, apa yang kita lihat dari angka, dari data yang ada, menunjukkan bahwa ada yang namanya resiliensi ekonomi Indonesia. Resiliensi itu gimana? Daya tahan. Jadi kalau kita bicara tentang peak-nya pun, ekonomi Indonesia, inflasinya tuh peak-nya kalau tidak salah itu di level 6%-an. Jauh di bawah dari negara-negara lain. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Mas Jason. Oke, tadi kan kita udah bahas dari beberapa pertumbuhan ekonomi di Indonesia, inflasi, ya terus juga suku bunga. Sekarang mungkin ekspektasi dari Ciptadana Asset Management ini gimana sih Pak ke depannya? Kita mulai dulu mungkin dari kondisi di United States ya. Jadi Amerika sendiri itu inflasinya gimana, Fed Fund Rate itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat ya apa yang terjadi saat ini, itu adalah Fed Fund Rate itu sudah di atas dari tingkat inflasi di Amerika. Ya. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, orang sudah mulai gatel, tingkat suku bunga bakal diturunin. Itu secara umum. Tetapi, ya, kita harus bicara tentang stabilitas. Stabilitas. Dalam artian inflasi tersebut terkendali. Ya. Di dalam banyak hal, Federal Reserve ya, itu masih mempunyai nada, kalau istilahnya itu hawkish. Okay. Artinya mereka masih punya nada bahwa ada kemungkinan peningkatan tingkat suku bunga. Ya. Nah, peningkatan suku bunganya sebesar apa? Sampai dengan data yang ada pada hari ini yang berhasil dikumpulkan, ya, itu akan ada kenaikan sebesar 2 kali dengan istilahnya besaran sekitar 50 basis point. Ya. Okay. Ini adalah ekspektasi yang dikumpulkan oleh Bloomberg, dan Anda bisa lihat di sini di layar, ini adalah berdasarkan yang namanya dot plot. Dot plot itu secara sederhana itu adalah view dari setiap gubernur bank sentral negara bagian. Kayak rapat gitu, Pak? Kayak rapat. Setiap individu yang mewakili negara bagian itu punya view terhadap interest rate ke depannya seperti apa. Ya. Okay. Sampai dengan hari ini, ya, sesuai dengan temanya, yang penting inflasinya diamankan terlebih dahulu. Jadi tidak tertutup kemungkinan masih ada kenaikan. Ya. Tapi menarik Pak ya, ini data ya kalau dilihat data sebelumnya Pak, di sini tuh baru naik Fed Fund Rate-nya itu di tanggal Januari 2022 ya Pak ya. Itu kenapa baru saat itu Pak? Kemarin-kemarin kemana Pak? Nah, itu mungkin bisa ditanyakan ke gubernur bank sentral di Amerika. Tetapi simpelnya kira-kira seperti ini. Kalau misalnya kita lihat, dunia ini sangat terpengaruh dengan COVID. Ya. Tetapi,
ya, yang paling penting pada saat kalau kita bicara tentang COVID, itu adalah kita bicara pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan kata lain, peningkatan inflasi itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip diberikan toleransi. Karena di dalam banyak hal, inflasi itu identik dengan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi maksud saya. Ya. Nah, begitu ada faktor-faktor eksternal lain, ya kita juga ingat ada supply shock. Ya pada saat Rusia menginvasi Ukraine, itu kan istilahnya sanksinya banyak, termasuk istilahnya negara-negara Barat itu tidak mau membeli minyak, membeli energi lah dari Rusia. Tidak mau membeli atau memang tidak dikasih, Pak? Tidak mau membeli sih. Tidak mau membeli. Ya. Jadi itu yang menyebabkan Fed mulai menaikkan tingkat suku bunga. Jadi ada supply shock lah sebetulnya. Oke, jadi karena ada supply shock juga ya Pak ya. Nah selain daripada itu kita juga pengen bahas Pak soal resesi ya. Karena kalau misalkan sahabat Cam perhatiin ya, beberapa bulan lalu tuh banyak banget orang yang ngebahas soal resesi. Indonesia kena resesi. Sebenarnya benar nggak sih Pak potensi resesi kita berapa dan di dunia itu gimana Pak? Oke, kalau kita bicara tentang angka resesi ya, ini adalah probability. Jadi peluang terjadinya resesi berdasarkan konsensus. Ya. Kalau kita lihat angkanya, negara yang dianggap tidak ada peluang resesinya di tahun 2023 itu adalah India. Ya. Indonesia ada, tapi peluangnya sangat kecil, sekitar 2%. Kalau kita bicara Amerika tuh yang paling gede, sekitar 65%. Ya. Nah, apapun yang terjadi, kalau misalnya kita kembali ke Indonesia sendiri, ya, resesi di dunia itu akan memberikan dampak terhadap ekspor Indonesia. Ya. Jadi ekspor Indonesia akan melambat. Pertumbuhannya, nilainya bisa tidak sebesar periode sebelumnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini menarik Pak ya yang dari Bapak jelasin tadi. India tuh kenapa bisa nggak ada resesi Pak? Apakah dia tidak termasuk negara maju atau karena apa Pak sebabnya? Kalau kita bicara tentang India itu dalam banyak hal, sama-sama. Itu adalah kita bicara tentang resiliensi ekonomi di India itu sendiri, itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, ya dengan ketegangan antara China dan Amerika, India itu memperoleh benefit di mana banyak perusahaan-perusahaan besar memindahkan industrinya ke India. Ya, jadi itu kira-kira mungkin kenapa si India itu dianggap recession proof. Pantas. Nah, selain itu Pak, saya juga pengen bahas nih soal inflasi, terus juga kurs. Kedepannya tuh bakal seperti apa sih Pak Indonesia nilai tukarnya dengan US dollar? Apakah stabil atau apa? Oke, nah kalau misalnya kita lihat ya grafik yang ada di layar, yang di sebelah kiri itu memberikan gambaran tentang BI 7 Days Repo dengan inflasi. Ya. Data ini yang kita peroleh itu sampai dengan Juni 2023. 23 Juni 2023. Ya. Pada saat itu tingkat inflasi itu 4%. Sementara kalau kita lihat BI rate itu ada di 5,75. Jadi ada gap yang cukup signifikan. Ya. Nah kalau kita lihat data terakhir, gapnya lebih signifikan lagi karena data terakhir inflasi di Indonesia itu 3,5%. Membaik ya Pak ya? Membaik. Semakin rendah. Okay. Nah kalau dengan angka seperti itu, kayaknya sih ada ekspektasi Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga. Oh menurunkan ya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa salah satu faktor yang penting itu adalah stabilitas rupiah terhadap dolar. Ya. Nah, grafik yang sebelah kanan itu menggambarkan tentang pergerakan kurs rupiah terhadap dolar dari awal tahun sampai dengan 23 Juni. 23. Ya. Jadi Anda bisa lihat pergerakannya itu volatilitasnya lumayan tinggi. Ya. Peak-nya itu mungkin di sekitar 15.700-an, sementara kalau kita lihat bottom-nya itu di 14.700-an. Dan on average itu di level 15.100. Ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya, salah satu faktor penting yang menjadi perhatian Bank Indonesia itu adalah stabilitas nilai tukar rupiah terhadap US dollar.
Ya. Jadi walaupun tingkat inflasi sudah bisa dikatakan terkendali, ya, kita sih mempunyai view bahwa yang namanya tingkat suku bunga juga tidak akan diturunkan serta-merta. Ya. Jadi semuanya masih melihat apakah stabilitas rupiah dolar ini masih bisa dipertahankan. Dan yang berikutnya itu adalah apakah tingkat inflasi itu masih berada dalam kisaran yang ditargetkan oleh Bank Indonesia. Jadi emang nggak boleh gegabah ya Pak kalau mengambil tindakan ya kalau sebagai regulator ya Pak ya kalau gitu sebutannya. Nah di sini saya penasaran nih Pak ya, ada pertanyaan. Di sini kan CPI-nya dia naik Pak. Ketika CPI-nya naik berarti BI rate juga untuk ngendaliin dia harus naikin juga ya Pak? Betul. CPI itu Consumer Price Index ya? Iya betul. Jadi kalau harga konsumernya naik, dia akan coba untuk ngendaliin. Oke. Paham Pak. Oke. CPI itu istilah lain dari inflasi. Oke. Terima kasih Pak. Sip. Nah, selanjutnya juga kita akan coba bahas dari proyeksi pertumbuhan GDP di 2023 Pak. Itu kira-kira Indonesia itu seperti apa Pak? Dari berbagai macam sumber. Oke. Nah kalau kita lihat tentang angka-angka proyeksi ekonomi, ya angka yang paling rendah itu 4,7%. Ya, angka yang paling tinggi itu 5%. Oke, baik. Berarti apa? Berarti itu di bawah target pertumbuhan. Ya. Nah, tentu saja banyak faktor. Ya. Kalau memang ekonomi dunia melambat, ekspor Indonesia itu juga melambat. Konsekuensinya adalah secara general pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan mengalami perlambatan. Ya. Walaupun sebenarnya bisa dikatakan ekonomi Indonesia itu bisa dikatakan ekonomi yang sangat tergantung kepada konsumsi domestik. Ya, pasti akan ada dampaknya. Ya. Nah, untuk kalau misalnya kita lihat tentang data-data keuangan pemerintah, data yang terakhir itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan ya defisit untuk budget. Defisit budget itu bisa mencapai 2,28%. Proyeksi sebelumnya apa yang ada di APBN itu berada di level 2,8%. Ya, jadi membaik. Di satu sisi itu membaik, tetapi di sisi lain itu juga merupakan salah satu bisa dikatakan peluru jika pemerintah itu ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi dengan kata lain, posisinya saat ini pemerintah punya duit. Punya duit ya. Nah, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, pemerintah bisa menggunakan pengeluaran pemerintah, baru bikin proyek, atau istilahnya pemerintah bisa juga membantu mempertahankan daya beli. Nah, oleh karena itu, ya kita melihat ada peluang di mana pemerintah itu melakukan fiskal stimulus. Jadi kira-kira seperti itu, Mas Jason. Jadi kondisi Indonesia bisa dikatakan kalau kita bicara dari ekspornya, ekspornya itu akan terganggu jika ekonomi melemah. Tetapi di sisi lain pemerintah punya senjata yang cukup, punya uang yang cukup untuk misalnya terjadi apa-apa gitu ya. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau misalnya ingin sedikit meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi sebenarnya ini pun semua tergantung daripada yang terjadi di dunia juga ya Pak ya? Betul. Jadi kalau emang ternyata di luar dugaan pun pastinya prediksinya akan bisa meleset sedikit ya Pak ya? Betul. Oke, baik Pak. Berarti fiskal juga bisa dijadiin sebagai instrumen juga ya Pak ya di sini untuk kedepannya ya Pak ya? Nah fiskal itu mungkin Bapak bisa jelasin sedikit ke Sahabat Cam, fiskal itu kayak gimana sih? Fiskal itu sebetulnya berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, ya. Fiskal itu berkaitan juga dengan perpajakan. Jadi kebijakan fiskal itu sebetulnya di dalam banyak hal berkaitan dengan budget dari pemerintah. Jadi kalau misalnya kita bicara ekspansi fiskal, berarti apa? Berarti pemerintah lebih banyak melakukan pengeluaran. Kira-kira seperti itu. Kayak gitu Sahabat Cam, mudah-mudahan paham ya. Nah selain daripada kondisi dan ekspektasi ya ke depannya, juga pengen tanya juga nih soal obligasi. Obligasi gimana Pak ke depannya?
potensinya bagus apa enggak, Pak? Nah, kalau kita lihat obligasi, ya, ini adalah kurva imbal hasil dari obligasi pemerintah Indonesia. Ya. Kurva imbal hasil itu secara sederhana, itu adalah memberikan atau menggambarkan tentang berapa tingkat yield ya, dari obligasi pemerintah untuk setiap spektrum jatuh tempo. Jatuh tempo ya. Ya. Jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus sampai 30 tahun. Nah, kalau kita lihat yang menarik dari obligasi pemerintah di Indonesia, ya, grafik yang ada di atas itu menunjukkan kurva imbal hasil pada akhir tahun 2021. Grafik yang di bawah itu menunjukkan kurva imbal hasil pada Juni 2023. Ya. Nah, yang menarik itu adalah kurva imbal hasilnya itu semakin mendatar. Ya, itu flattening kalau istilah kerennya, istilah bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Artinya obligasi jangka panjang itu yieldnya turun, obligasi jangka pendek yieldnya naik. Ya. Berarti tidak seperti biasanya, Pak, ya, kalau kayak begitu. Nah, ini sebetulnya agak unik juga. Karena apa? Karena tingkat suku bunga naik, obligasi jangka panjang itu yieldnya turun. Nah, ini menjadi menarik karena apa? Karena itu sebetulnya menggambarkan bahwa investor itu memiliki kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah Indonesia. Ya, kepercayaan terhadap Indonesia untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Ya. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat lebih jauh lagi sebetulnya perbedaan imbal hasil antara obligasi pemerintah Indonesia yang jatuh tempo 10 tahun dengan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika yang jatuh tempo 10 tahun, itu di dalam periode ini, itu juga selisihnya itu semakin kecil. Oh, semakin kecil, Pak. Jadi sekali lagi yang bisa dikatakan itu adalah harusnya sih investor percaya nih sama pemerintah Indonesia, sama negara Indonesia. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang kedepannya, ya, kita kan pasti suatu saat kita akan bicara tentang normalisasi. Kondisi akan kembali. View kami itu adalah kurva imbal hasil ini akan semakin tegak. Artinya apa? Artinya imbal hasil obligasi jangka panjang itu akan mengalami peningkatan. Sementara imbal hasil obligasi jangka pendek itu akan turun. Ya. Jadi kira-kira seperti itu kalau kita masuk tentang imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang obligasi korporasi, ya, yang pertama itu adalah kalau kita lihat lebih dalam, obligasi korporasi pada umumnya itu pada saat diterbitkan, jangka waktu jatuh temponya itu antara 3 dan 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Dan yang menarik itu sebetulnya, itu adalah spread antara obligasi korporasi dengan obligasi pemerintah itu semakin kecil. Spreadnya. Ya, spreadnya semakin kecil. Nah, apa yang tertera di layar itu adalah ya berapa imbal hasil obligasi pemerintah. Ya. Yang pertama itu adalah pada Desember 2021, itu yang garisnya coklat. Yang kemudian Desember 2022 yang berwarna merah, merah hati. Yang abu-abu itu adalah pada Juni 2023. Jadi ini adalah surat utang negara, ya, tingkat imbal hasilnya, yang jangka waktu jatuh temponya 3 tahun. Kelompok bar yang berikutnya, itu menggambarkan imbal hasil obligasi korporasi dengan rating AA. Oh, AA. Ya. Nah, AA-nya standar Indonesia ya. Nah, kenapa kita pilih yang AA? Very simple. Karena kayaknya investor minatnya lebih ke AA dan single A. Karena resikonya masih bisa dikatakan tidak terkontrol, tidak besar. Ya, tetapi juga imbal hasilnya bisa dikatakan menarik. Nah, kalau Anda lihat yang AA itu pasti imbal hasilnya lebih besar dibandingkan dengan surat utang negara. Nah, selisih imbal hasil antara obligasi korporasi dengan surat utang negara itu adalah apa yang kita kenal dengan nama yield spread. Oh, yield spread. Ya. Nah, kalau kita lihat di grafik bar yang ketiga, ya, yield spread-nya itu semakin kecil.
Iya, kenapa tuh Pak? Ya, Kenapa dia menurun Pak? karena demand terhadap yield itu masih tinggi. Oh, Ya. Jadi menurut view kami itu tidak disebabkan oleh persepsi risiko yang semakin baik, tetapi istilahnya ada tuntutan suatu level yield tertentu yang diinginkan investor. Oke, baik. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Hal yang sama itu juga berlaku untuk yang sifatnya single A, yang ratingnya single A. Ya. Ya. Nah, kedepannya seperti apa? Kalau kita kembali ke slide yang berikutnya, bahwa obligasi jangka pendek yieldnya akan turun, obligasi jangka panjang yieldnya akan naik, ya. Yang terjadi itu adalah spreadnya itu bisa jadi melebar. Tetapi pelebaran spread ini lebih cenderung disebabkan oleh yield demand dari investor. Oke. Ya. Jadi secara simpel kalau kita bicara tentang obligasi, kalau yield spread naik itu lebih dipersepsikan terhadap peningkatan risiko dari obligasi korporasi. Oke. Ya. Tetapi kalau kasus Indonesia mungkin kasusnya agak unik dalam artian itu adalah yield demand yang diminta investor untuk berinvestasi di obligasi korporasi. Oke, I see. Jadi sebenarnya kalau saya bisa gambarin mungkin buat sahabat CAM semua, memang obligasi itu masih punya potensi juga ke depannya dan masih cukup menarik juga. Nah, makanya ya dari data ini kita sudah sama-sama belajar semua. Oke, selain itu Pak, saham Pak, saham gimana? Apa saham bagus nih ke depan atau kayak gimana? Nah, kalau kita bicara tentang saham Indonesia itu ketinggalan. Sedih ya Pak ya? Ya, memang. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ya, kayak di Amerika, kemudian juga kita bicara China, Hong Kong kita tuh ketinggalan. Ya. Tetapi kalau dibandingkan sama Thailand, kita istilahnya lebih baik. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita lihat secara lebih mendalam, ya, tahun 2023 ini adalah tahun khususnya di semester 1 yang kurang katalis. Jadi kurang kurang informasi yang menyebabkan orang tertarik untuk berinvestasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kalau Anda lihat mover itu adalah saham-saham yang menggerakkan indeks. Ya. Pada tahun 2023, saya bicara dari Januari sampai dengan Desember, itu movernya bisa dikatakan beragam. Beragam. Tetapi kalau kita bicara Lagarde itu adalah saham-saham yang yang menekan indeks, itu bisa dikatakan nama-namanya itu adalah saham-saham pertambangan. Ya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Ya. Nah, market Indonesia khususnya pasar saham itu agak unik. Ya. Kalau pada saat 2021 dan 2022 investor asing keluar, investor domestik menggantikan perannya. Ya. Kemudian pada tahun 2023 ini kan kita bicara dalam tanda kutip, pembatasan yang berkaitan dengan COVID kan dicabut nih. Betul, Pak. Ya. Jadi orang Jadi orang istilahnya mungkin tidak masuk ke bursa saham lagi, tapi sudah menjalankan bisnisnya yang mungkin ditinggalkan selama masa COVID. Ya. Kalau kita lihat ya volume dan value-nya juga agak mengalami penurunan ya, yang lumayan. Jadi itu kira-kira gambarannya tentang saham. Oke, jadi terima kasih Pak. Tadi udah jelas juga untuk saham, berarti kan ya emang ada penurunan ya Pak ya juga. Tapi nggak masalah. Selama kita bisa melihat ada opportunity kira-kira yang bisa masuk seperti apa, ya tetap kita masih bisa cuan juga gitu ya. Nah, selain itu Pak, mungkin valuasi Pak. Valuasi soal saham. Jadi PER sama PB-nya itu ke depan tuh kayak gimana Pak? Kalau misalkan PER sama PB-nya rendah kan otomatis ya sebagai investor, saya juga investor ya, jadi kayak pengen masuk, gimana? Oke, kalau kita bicara angka tentang PE dan PBV-nya bisa kalau untuk PE-nya sendiri itu bisa dikatakan relatif rendah. Oke. Ya. Nah, apa yang tertera di layar itu menunjukkan garis yang putih itu adalah pergerakan indeks harga saham gabungan. Yang berwarna hijau itu adalah level PE. Ya, price to earning ratio. Nah, yang menarik, level PE-nya itu kayaknya sama dengan pada saat market mengalami koreksi yang dalam. Oh iya. Ya. Nah, kalau kita bicara PBV-nya itu
di level 1,8 kali. Ya. Nah kalau kita bicara PI-nya murah, PBV-nya sebetulnya juga bisa dikatakan ya nggak murah-murah banget lah ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang saham, kita sih melihat bahwa pasar saham ini yang terjadi itu adalah lack of catalyst. Ya. Jadi mungkin saya terangkan sedikit katalis itu apa. Katalis itu adalah suatu hal yang menyebabkan investor melihat adanya suatu nilai. Jadi karena adanya satu nilai tersebut, maka investor membeli. Dan kita semua tahu ya, yang namanya market itu supply dan demand. Betul. Kalau demand-nya lebih banyak, maka istilahnya harganya terdorong ke atas. Secara umum yang bisa dikatakan ya, di level yang ada pada saat ini adalah market yang kekurangan katalis. Mungkin istilah yang pasnya market yang tidak ada cerita yang bisa menyebabkan market itu menjadi menarik. Ya. Tetapi sebetulnya kalau memang kita lihat misalnya ada stimulus, kemudian juga kita aware bahwa sebentar lagi di tahun 2024 bulan Februari ada pemilu. Tidak tertutup kemungkinan itu ada hal yang menyebabkan orang tertarik untuk berinvestasi. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari data historis, ya, pertumbuhan dari household spending, ya, itu peaknya terjadi 2 kuartal sebelum pelaksanaan pemilu. 2 kuartal. Ya. Jadi kalau misalnya pemilu itu di Februari, ya. Berarti saat-saat sekarang ini household spending itu sudah mulai menarik. Nah, itu clue juga tuh buat teman-teman yang mau opportunity tuh. Nah, jadi kira-kira seperti itu mungkin gambarannya berkaitan dengan saham. Oke Pak, jadi tadi juga udah dapat gambaran kan dari segi saham tuh seperti apa. Dan sebenarnya kalau kita lagi penurunan kayak gitu, bagus juga tuh untuk sebenarnya punya potensi untuk kayak invest gitu. Tapi balik lagi, keputusan investasi ada di diri masing-masing lagi. Tapi seenggaknya masih kita bisa positif lah ke depannya, masih ada sesuatu yang positif Pak ke depannya. Oke, mungkin Bapak ada kesimpulan Pak ya dari apa yang kita discuss hari ini? Oke, secara umum kalau misalnya kita bicara poin-poin penting dari apa yang kita bicarakan sampai saat ini, yang jelas tahun 2023 itu adalah tahun inflasi. Jadi di dalam banyak hal pembuat kebijakan itu menitik beratkan perhatiannya pada bagaimana mengendalikan inflasi. Ya. Nah kalau misalnya kita masuk ke Indonesia, ya. Kita sih melihat seandainya inflasi ini bisa terkendali, nilai tukar rupiah dengan dolar itu bisa relatif stabil sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Ya, ada kemungkinan tingkat suku bunga benchmark, ya, BI 7 days repo rate itu bisa diturunkan. Ya, dan jika hal itu terjadi, bisa jadi, ya, kurva imbal hasilnya itu akan semakin tegak. Di mana yield yang jangka panjang itu naik, kemudian yield yang jangka pendek itu turun. Ya. Nah, kalau di obligasi korporasi itu sendiri seperti apa? Kita sih tidak melihat bahwa obligasi korporasi itu akan memperoleh benefit. Karena apa? Karena istilahnya tingkat yield yang diminta investor itu akan tetap konstan. Ya. Nah, kalau untuk saham sendiri, ya, saham ini adalah tahun yang unik. Ya. Di mana kalau misalnya kita lihat kunci untuk keberhasilan berinvestasi di saham itu lebih kepada pemilihan saham itu sendiri. Ya. Dalam artian kita cari atau misalnya investor mencari saham-saham yang punya cerita berkaitan misalnya tentang value. Ya, value itu adalah saham-saham yang murah secara relatif atau berkaitan dengan growth, pertumbuhan dari saham tersebut. Ya. Dan yang berikutnya itu adalah kalau kita bicara tentang katalis. Katalis untuk saham itu adalah pemilu, ya, pengeluaran yang berkaitan dengan pemilu. Dan yang selanjutnya akan meningkatkan household spending. Dan yang berikutnya itu adalah stimulus fiskal, jika ada. Oke, itu aja ya sahabat Cam semua. Terima kasih Pak Heri atas
diskusinya hari ini juga dan pemaparannya, jadi saya makin ngerti dan juga mungkin sahabat Cam sekarang udah mulai ada gambaran nih kira-kira strategi kedepannya bakal seperti apa. Oke, terima kasih ya Pak Heri atas waktunya juga. Buat sahabat Cam semua yang ingin follow akun sosial media kita juga bisa cek di kolom deskripsi ataupun kamu bisa lihat juga di layar juga. Mau kamu Instagram, TikTok, Twitter, kamu tinggal follow aja untuk ngikutin kita terus. Thank you, sampai jumpa.